Sejarah pemikiran merkantilisme. Istilah merkantilisme berasal dari kata merkan yang berarti pedagang. Menurut paham merkantilisme, setiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Sumber kekayaan akan diperoleh melalui surplus perdagangan luar negeri yang akan diterima dalam bentuk emas dan perak. Bagi penganut merkantilisme, sumber kekayaan negara adalah dari perdagangan luar negeri. Ciri-ciri merkantilisme. 1. Persepsi statis mengenai pertumbuhan ekonomi. 2. Doktrin state power. 3. Regulasi kegiatan ekonomi. 3. Regulasi kegiatan ekonomi. 4. Restriksi dalam perdagangan logam mulia. 5. Monopoli dalam perdagangan. 6. Regulasi dalam pelayaran. 7. Pengembangan teritorial wilayah kolonial. Tokoh-tokoh pemikiran ekonomi merkantilisme. 1. Jean Bodin. Jean Bodin lahir di Angers, Prancis pada 1530. Kemudian wafat di Laon pada 1596. Jean Bodin merupakan seorang ilmuwan berbangsa Perancis yang bisa dikatakan orang yang pertama secara sistematis menyajikan teori tentang uang dan harga. Baginya, bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negara bisa menimbulkan menaiknya harga beberapa barang. Menaiknya harga-harga benda secara universal diakibatkan oleh 5 aspek. Yang pertama, bertambahnya logam mulia semacam perak serta emas. 2. Praktek monopoli yang dicoba oleh dunia swasta maupun kedudukan luar negeri. 3. Jumlah benda di dalam negara jadi sangat jarang oleh sebab sebagian hasil pencapaian diekspor. 4. Pola hidup elegan golongan bangsawan serta raja-raja. 5. Menyusutnya nilai mata uang logam sebab isi karat yang tercantum di dalamnya dikurangi atau dipermainkan. Kedua, Thomas Mun. Thomas Mun merupakan seorang saudagar yang berasal dari Inggris yang banyak menulis terkait permasalahan perdagangan luar negeri. Thomas Mun dilahirkan di London, Inggris. Thomas Mun berpedoman kalau nilai ekspor ke luar negara wajib lebih besar dibanding dengan yang diimpor oleh negeri itu. Baginya pula, perdagangan masih senantiasa hendak menguntungkan sekalipun tidak mempunyai emas serta perak. Dengan metode melaksanakan transaksi pembayaran melalui bank yang digunakan selaku jaminan kredit merupakan komoditi yang lagi diperjualbelikan. Ketiga ada Jean Baptiste 1619 hingga 1683. Jean Baptiste Colbert lahir di Reims, Prancis pada 1619. Colbert bukanlah seorang ahli ekonomi, melainkan dia merupakan seorang pejabat negeri Prancis dengan peran selaku menteri utama di bidang ekonomi serta keuangan dalam pemerintahan Louis. Tujuan yang terbuat olehnya lebih menuju pada kekuasaan serta kejayaan negeri daripada buat tingkat kekayaan orang perorangan. Dia mendesak usaha dalam sektor kerajinan serta perdagangan dengan menekankan pengenaan pembiaya impor, dengan tujuan membagikan subsidi kepada kapal-kapal pengangkut Prancis, memperluas wilayah jajahan Prancis, membetulkan sistem transportasi dalam negara. Buat menunjang kebijakan tersebut, diperlukan tenaga kerja yang banyak serta murah, hingga tenaga kerja Prancis dilarang keluar negara, pun sebaliknya imigran dari luar negara didorong masuk ke dalam negeri. Yang keempat, ada William Pitt. 1623 hingga 1687. Sir William Pitt lahir pada tanggal 26 Mei 1623, kemudian beliau wafat pada tahun 1687. Dia merupakan seorang ekonom, ilmuwan, dan filsuf Inggris, anggota Parlemen Inggris, dan juga merupakan anggota Piagam Royal Society. Teorinya banyak membahas mengenai ekonomi dan metode aritmatika politik, dan kaitannya dengan filosofi laissez-faire dalam relevansinya terkait aktivitas pemerintah. Yang kelima ada David Hume. David Hume merupakan sahabat Adam Smith
yang sering berdiskusi mengenai perdagangan-perdagangannya terhadap ekonomi. Bukunya adalah Of Balance of Trade yang membicarakan tentang harga-harga yang sebagian dipengaruhi oleh jumlah uang. Teori Hume yang populer yaitu Price Species Flow Mechanism. David Hume menyajikan gambaran yang cukup lengkap tentang keterkaitan antara neraca perdagangan suatu negara, kuantitas uang, dan tingkat harga secara umum. Dalam teori perdagangan internasional, hal ini dikenal dengan Price Space Flow Mechanism, mekanisme aliran harga spesies. Poin berikutnya ada pengaruh terhadap masyarakat. Yang pertama ada peningkatan kekuasaan monarki, kemudian yang kedua ada peningkatan kolonialisme, yang ketiga ada pertumbuhan kota dan perdagangan, yang keempat ada peningkatan pertanian dan manufaktur, yang kelima ada perubahan dalam konsep kekayaan dan kebanggaan nasional. Poin berikutnya yaitu konsep sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan pasar bebas. Dalam sistem ini, individu dan perusahaan swasta memiliki kebebasan untuk membuat keputusan ekonomi mereka sendiri, seperti apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan kepada siapa akan dijual. Ciri-ciri utama dari sistem ekonomi kapitalis antara lain yaitu yang pertama, kepemilikan pribadi, yang kedua, pasar bebas, yang ketiga, motivasi laba, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu persaingan. Mekanisme kerja sistem ekonomi kapitalis melibatkan interaksi antara pasar, pemerintah, dan lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Berikut adalah beberapa mekanisme utama yang mempengaruhi sistem ekonomi kapitalis. Pertama, pasukan dan permintahan. Yang kedua, mekanisme harga. Yang ketiga, kebebasan ekonomi. Yang keempat, pasar persaingan. Yang kelima, pemerintahan dan intervensi. Yang keenam, sistem keuangan. Pemerintah tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan produksi atau perdagangan, tetapi mereka memainkan peran penting dalam menyediakan infrastruktur, menegakkan hukum, melindungi hak-hak individu, dan menstabilkan ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah memiliki peran penting namun terbatas. Meskipun pasar bebas menjadi ciri utama sistem ini, campur tangan pemerintah diperlukan untuk pertama, menyediakan infrastruktur, kedua, menegakkan hukum dan kontrak, ketiga, melindungi hak konsumen, keempat, menyediakan jaring pengaman nasional, 5. Melestarikan lingkungan, 6. Menstabilkan ekonomi, 7. Meningkatkan pendidikan dan keahlian tenaga kerja, 8. Mendukung penelitian dan pengembangan, 9. Mempromosikan persaingan yang adil, 10. Melakukan negosiasi perdagangan nasional. Teori-teori ekonomi kapitalis. Teori-teori ekonomi kapitalis ini adalah alat yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana sistem ekonomi kapitalis bekerja dan untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif. Namun, teori-teori ini harus selalu dipertimbangkan dalam konteks realitas ekonomi dan sosial yang ada. Berikut adalah beberapa teori ekonomi kapitalis yang telah menjadi landasan bagi pemahaman ekonomi modern. Yang pertama ada Adam Smith dan kapitalisme klasik, kedua ada teori nilai buruh, ketiga teori keseimbangan umum, keempat teori kebangkrutan, 5 teori pertumbuhan ekonomi. Relevansi masa kini dari pemikiran merkantilisme. Yang pertama ada proteksionisme, kedua perdagangan internasional, ketiga peran negara dalam ekonomi, 4 kontrol pemerintah. Relevansi kapitalisme saat ini. Yang pertama ada pasar bebas dan globalisasi, kedua inovasi dan teknologi, ketiga ketimpangan ekonomi, 4 sistem keuangan.